Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut kemungkinan besar suara NU atau warga Nahdliyin akan terbelah dan solid ke satu capres, sehingga suara warga Nahdliyin di PKB tidak akan solid mendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ia menjelaskan secara statistik 85% penduduk Indonesia beragama Islam dan sebanyak 40 hingga 45% mengaku sebagai bagian dari NU. Ia mengatakan dari suara PKB sebesar 9,69% itu tidak bisa dikonversikan kepada Muhaimin karena elektabilitas Muhaimin hanya 1 hingga 2% sehingga ada gap antara pemilih PKB dengan Muhaimin. Ia menilai ada beberapa penyebab pemilih NU tidak memilih Muhaimin. Pertama, masih kalah tenar dengan nama-nama baca pres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua, warga NU mulai mendukung Prabowo karena terindikasi calon tersebut dekat dengan Jokowi. Karena itu, menurut Adi, menjadi tantangan bagi Muhaimin sebagai cawapres pendamping Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik NU dan PKB. Langkah itu menurut Adi sangat penting karena kondisi PKB dengan PBNU terlihat berkonflik, sehingga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai tersebut. Jika menengok survei yang dipublikasikan Litbang 21 Agustus 2023, elektabilitas bakal calon presiden koalisi PDIP, P3, Hanura, dan Perindo Ganjar Pranowo moncer di kalangan pemilih berlatar belakang NU. Survei mencatat di kalangan Nahdliyin, elektabilitas mantan gubernur Jawa Tengah itu mencapai 25,6% atau tertinggi dibanding Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Di bawah Ganjar ada Prabowo yang mengantongi 25% suara pemilih NU, sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya 12,8%. Seperti diketahui, pemilih kalangan NU sendiri banyak tersebar di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sebanyak 37,1% responden NU mengaku akan memilih Ganjar pada pemilu presiden 2024. Sementara sebanyak 20,8% mengaku akan memilih Prabowo dan yang akan memilih Anies hanya 7,5%. Survei yang sama memperlihatkan elektabilitas Ganjar paling unggul dibandingkan dua pesaingnya. Secara umum, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mencatatkan elektabilitas 24,9%. Angka elektoral Ganjar bersaing ketat dengan Prabowo yang tingkat keterpilihannya mencapai 24%. Sementara Anies mengekor di urutan terakhir dengan angka elektabilitas separuh di bawah Ganjar dan Prabowo, yaitu 12,7%. Minimnya suara Anies di kalangan NU dan pemilih Jawa Timur tersebut disinyalir sebagai alasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Sebab suara PKB mayoritas datang dari kalangan NU utamanya di Jawa Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.